Pangyoman Wan Shanghao, selamat malam penonton setia, Ni Cetauma. Apa kabar nih? Malam ini bersama aku Kansa Wina dalam segmen podcast Ni Cetauma. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas informasi seputar dunia HSK atau Honey Shopping Kaoshi, yaitu ujian standarisasi bagi penutur asing untuk menguji kemampuan bahasa Mandarin yang mereka miliki. Tentunya aku tidak sendirian nih di sini. Bersama aku sekarang telah ada narasumber kita, Kak Lutfi Widanto, yang lebih akrab disapa Kak Lutfi. Kak Lutfi ini mahasiswa program studi pendidikan bahasa Mandarin di UNESA dan sudah dinyatakan lulus dalam tes HSK 5 ini loh. Oke, kalau gitu kita sapa dulu yuk Kak Lutfi. Selamat malam nih Kak. Gimana kabarnya? Halo, selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam Mbak Kansa. Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Kansa sendiri gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik nih Kak. Lagi sibuk apa aja nih Kak akhir-akhir ini? Waduh, kalau kesibukan saya akhir-akhir ini cuma ngajar sama menerjemahkan dokumen-dokumen yang nggak penting Mbak. Wah, luar biasa banget nih Kak. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah ada, aku mau nanya nih ke Kak Lutfi. Waduh, apa itu Mbak? Kenapa sih Kak Lutfi tertarik belajar bahasa Mandarin? Kenapa saya tertarik belajar bahasa Mandarin? Itu mungkin karena keterpaksaan ya Mbak ya. Soalnya kan dulu bahasa Mandarin itu sebagai bahasa pengantar jurusan saya. Jadi dulu pas saya di mainland sendiri, bahasa pengantarnya itu bahasa Mandarin. Karena jurusan saya teknik kimia, jadi bahasa pengantar resminya harus bahasa Mandarin. Soalnya kalau bahasa Inggris dosennya nggak bisa. Wah, keren banget nih alasan Kak Lutfi tertarik belajar bahasa Mandarin. Ada nggak nih Kak tantangan terberat yang pernah dilalui saat belajar bahasa Mandarin? Waduh, kalau tantangan terberat itu mungkin saya dan Mbak Kansa itu sama ya. Mungkin teman-teman yang lain juga sama. Jadi teman-teman, tantangan terberat kita itu untuk belajar bahasa Mandarin maupun belajar apapun itu, tantangan terberatnya itu adalah konsistensi teman-teman. Nah, untuk konsistensi ini emang perlu dilatih setiap harinya. Karena apa? Karena mood yang buruk juga akan mempengaruhi konsistensi tersebut. Betul nggak Mbak Kansa? Betul. Terus kalau tantangan terburuknya Mbak Kansa ini apa ya kalau misalnya dalam belajar bahasa Mandarin ini Mbak? Sama sih Kak, emang konsistensi itu butuh banget ya. Iya benar-benar. Karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil teman-teman. Betul banget nih Kak. Jadi sebelum bisa seperti sekarang, Kak Lutfi ternyata juga melalui berbagai rintangan ya. Wah, kalau rintangan pasti semua teman-teman juga pernah mengalami. Nggak cuma saya saja. Betul. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Kak motivasi yang membuat Kak Lutfi lancar bicara bahasa Mandarin kayak sekarang? Mungkin bisa dibagikan motivasinya nih ke teman-teman. Waduh, kalau motivasi sendiri itu mungkin sebagian dari teman-teman punya motivasinya sendiri ya, baik dari seseorang, orang tua maupun dosen ataupun guru. Jadi motivasi terbesar saya itu ada di lulusan terbaik dari universitas ternama di Cina. Jadi dari Tsinghua University. Kakak tersebut bernama Bai Jie, jadi panggilannya kakak Bai. Jadi dia tuh pernah bilang kalau penjelajahan itu adalah sebuah pengejaran. Raihlah momen dengan semangat, berjuang untuk siang dan malam. Berikan kehidupanmu yang biasa itu penuh warna dan kerja keras, karena kebiasaan akan menghasilkan kenyataan yang sesuai dengan apa yang kalian impikan. Jadi seperti itu. Wah, keren banget nih motivasinya. Selain motivasi, pastinya kalau Lutfi punya study plan dong ya. Wah, kalau kita bicara study plan, pasti teman-teman sama saya pribadi ataupun Mbak Kansa punya artnya masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau untuk study plan nih, saya sendiri lebih memacu pada aspek yang ditargetkan oleh pihak Hanban atau
penyelenggara ujian bahasa Mandarin. Jadi kalau untuk target, kita di sini memakai target untuk HSK 1 mungkin sekitar 300 vocabulary teman-teman ya, hingga HSK 6 yang mencapai lebih dari 55.000 vocabulary ataupun seperti itu. Nah, untuk study plan-nya sendiri, jadi teman-teman itu bisa membagi, teman-teman ingin mempelajari itu dalam rentang waktu berapa lama. Jadi ketika teman-teman sudah membagi hingga rentang waktu berapa lama, teman-teman bisa memposisikan satu hari ingin mempelajari berapa kosakata. Setelah mempelajari beberapa kosakata, teman-teman harus mempunyai teman lagi untuk mempelajari setiap hari untuk melatih dialog-dialog tersebut. Karena untuk koyu atau dialog berbicara sendiri itu tidak serta-merta mampu fluently secara sendirinya atau fasih secara sendirinya. Itu perlu proses dan latihan yang cukup lama. Karena apa? Karena perlu mental dan keterbiasaan dalam pengucapan. Jadi seperti itu, Mbak. Wah, bermanfaat banget nih Kak study plan-nya. Teman-teman bisa dijadiin contoh atau rekomendasi dalam membuat study plan. Kak Lutfi kan baru-baru ini mengikuti tes dan dinyatakan lolos tes HSK 5. Boleh nggak sharing sedikit Kak tentang persiapan-persiapan apa aja sih yang Kak Lutfi lakuin sebelum tes? Kalau persiapan sendiri dari saya cukup lama ya teman-teman, sekitar, karena dahulu itu ketika saya ujian ada tuntutan dari kampus yang mana 1 tahun itu harus menyelesaikan HSK 5. Nah, selama 1 tahun menyelesaikan HSK 5 itu saya hanya mampu menyelesaikan HSK 4. Karena apa? Karena dalam waktu 7 bulan itu kita sudah dipulangkan oleh kedutaan besar ke Indonesia karena pandemi itu teman-teman. Jadi saya melaksanakan ujian lanjutan HSK 5 di Provinsi Bali teman-teman. Nah, ketika saya melanjutkan ujian HSK 5 itu, tantangan terberatnya sih balik lagi teman-teman ke konsistensi tadi teman-teman. Nah, dalam mempengaruhi konsistensi itu tadi, teman-teman bisa melihat apa yang teman-teman suka, passionnya teman-teman dari mana. Ketika teman-teman menyukai sesuatu, baik itu bahasa Mandarin, teman-teman akan terlatih untuk belajar tanpa media pembelajaran seperti buku. Teman-teman bisa mempelajari lewat media pembelajaran seperti game ataupun film, video dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman barang siapa yang ingin belajar bahasa Mandarin dari rasa suka, teman-teman tidak harus mempelajari dari media pembelajaran seperti buku. Jadi seperti itu. Wah, banyak juga ya persiapan Kak Lutfi. Teman-teman pasti kepo nih. Untuk persiapan sendiri gak sebanyak Mbak Kansa lah. Baik, oke. Teman-teman pasti kepo nih. Kalau boleh tahu, Kak Lutfi mengikuti tes sudah berapa kali ya? Tes HSK ya Mbak ya? Oh, kalau untuk tes HSK karena ada kebijakan baru dari pemerintah Cina untuk yang waktu itu, jadi tes HSK sekarang ini mulai digabung teman-teman. Ada tes HSK dan HSKK. Untuk tes HSK dan HSKK ini sudah dipaketkan. Jadi saya mengikuti ujian HSK itu 2 kali. Yang pertama itu ujian HSK 4 dan HSKK tingkat dasar atau beginner. Kemudian saya mengikuti tingkat HSK 5 dan HSKK tingkat intermediate teman-teman. Nah, alhamdulillah dua-duanya ini dinyatakan lulus teman-teman. Oke, Kak Lutfi pas belajar tes HSK ini biasanya tuh ini ya apa kadang semangat belajarnya tuh menurun. Nah, menurut Kak Lutfi gimana sih cara bangkitin semangat belajar pas ngalamin kegagalan? Kalau untuk mood sendiri mempelajari sesuatu itu pasti ada moodnya. Wah, sekarang saya nggak mood belajar, maunya besok. Wah, sekarang ada film bagus pengen nonton sama seseorang. Wah, sekarang saya pingin makan makanan itu karena restorannya baru buka, nggak usah belajar dah. Nah, untuk teman-teman mungkin mood itu lahir di rasa suka yang pertama kali teman-teman. Jadi ketika teman-teman baru suka, wah, bahasa Mandarin ternyata enak ya, kerjanya bagus, terus lapangan kerjanya juga luas. Nah, aku pengen dong belajar bahasa Mandarin. Jadi dalam 1 hari penuh itu teman-teman mempelajari setidaknya 8 jam langsung belajar. Namun seiring berjalannya waktu semakin menurun. Nah, teman-teman untuk belajar bahasa Mandarin sendiri itu cukup menyisihkan waktu 1 jam saja sekiranya teman-teman. Akan tetapi konsistensi itu yang sama-sama kita pelajari, dan saya sendiri masih mempelajari bagaimana saya tetap konsistensi dalam belajar. Seperti itu teman-teman.
Baik, kuncinya konsistensi ya, Kak. Iya. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya sini sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah mengantongi HSK 5 nih Kak, apakah ada pengalaman dan keuntungan sendiri yang Kak Lutfi alami? Wah, kalau teman-teman sudah lulus HSK 5 tentunya benefitnya banyak banget teman-teman. Baik dari bidang akademik beasiswa maupun dari lingkup pekerjaan nih teman-teman. Saya jabarkan sedikit ya. Mungkin kalau dari lingkup beasiswa baik Chinese Government Scholarship maupun Chinese Scholarship Council ataupun beasiswa-beasiswa sebagai pengajar. Jadi HSK 5 dan 6 ini cenderung dihormati teman-teman. Dihormati dalam artian representasinya lebih besar ketika teman-teman mendaftar, peluangnya lolos itu lebih besar. Kemudian ketika teman-teman menjadi freelance ini ataupun freelance mengajar ataupun freelance menerjemahkan dokumen, film, buku, novel dan lain-lain, itu untuk fee-nya sendiri tidak main-main teman-teman, sangat besar. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai skill mempelajari bahasa asing itu sangat-sangat diperlukan untuk saat ini. Karena apa? Karena untuk Google Translate sendiri teman-teman itu kan eh, bahasa yang tepat digunakan itu masih kurang baku. Jadinya ketika teman-teman menerjemahkan sesuatu menggunakan media seperti Google Translate, jadi penerjemahnya itu rancu teman-teman. Nah, ketika teman-teman menggunakan media seperti human resource seperti ini atau manusia sendiri, tapi ketika menggunakan manusia sendiri, jadi manusia itu mampu menggunakan bahasa apa sih, kata apa yang cocok untuk ini, yang mampu mudah mengerti oleh kalian teman-teman semua. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, ternyata banyak banget ya Kak benefitnya. Banyak banget. Oke, sebelum kita berpisah nih, ada pertanyaan terakhir buat Kak Lutfi. Wah, apa itu? Mungkin Kak Lutfi bisa kasih ke teman-teman di rumah tips and trick dalam belajar bahasa Mandarin agar terasa lebih menyenangkan. Wah, teman-teman, untuk tips and trick agar belajar bahasa Mandarin lebih menyenangkan, yang pertama nih teman-teman, ini masuk UNESA dulu. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjabarkan secara sudut pandang saya agar lebih menyenangkan. Teman-teman itu harus mempunyai rasa suka terlebih dahulu teman-teman. Ketika teman mempunyai rasa suka, pasti teman-teman akan melakukan segala cara bagaimana mempelajarinya tanpa media buku itu tadi, bisa media yang lain. Dialog dengan teman ataupun teman internasional, orang tua, bebas. Nah, kemudian yang ketiga, ketika teman-teman masih dalam lingkup tingkat nol ini teman-teman, belum bisa mempelajari apapun, maksudnya belum mengenal bahasa Mandarin itu seperti apa dan ingin belajar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bawah ini, jadi Universitas Negeri Surabaya juga mempunyai bimbingan belajar untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Mandarin tingkat dasar nih teman-teman, ada di sini ya. Namanya Cinesa Bimbel teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin berminat bergabung bisa hubungi kontak di bawah ini teman-teman. Jadi untuk tips and trik berikutnya mengenai ujian HSK teman-teman bisa tanyakan saya secara pribadi dan saya akan menjawabnya dengan setulus hati. Terima kasih. Wah, tips and triknya sangat menarik dan pastinya mudah untuk diikuti nih. Aku ucapin terima kasih banyak nih ke Kak Lutfi yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dan sharing-sharing ke kita terkait HSK 5. Kang Yoman, tak terasa ternyata kita sudah sampai pada penghujung podcast Niche Tauma kali ini nih. Saatnya aku Kan Sawina undur diri dari podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya telah mendengarkan.